D1 volumenya ditambahi sing kuat dah. D1 malih Kang. D1 karena tadi saya transit di rumah depan itu ndak jelas sama jamaah yang di belakang soundnya. D1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya, ya Allah ya Rabb, panjangkan umur, barokahkan rizkinya, solih dan solehah keturunannya, sakinah keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hari ini hadir, selamatkan dunia akhiratnya ya Allah. Pertemukan beliau semua ini nanti di hari kiamat dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbal alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Jawab, Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi. Biar enggak dibilangin nama Nabi Muhammad orang yang pelit. Ibu dibilang pelit sama tetangga aja sakit, apalagi kalau yang nyampaikan pelit ibu orang pelit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, saya udah ngomong di akhir zaman kalau jadi orang pelit ujung-ujungnya jadi saudaranya demit, gudangnya penyakit, mati kuburannya sempit. Supaya kuburan kita enggak sempit, hari ini dalam peringatan Maulid jangan solawatnya ampe pelit ya Bu. Banyakin baca solawat. Yang banyak baca solawat insya Allah hidupnya selamat, rezekinya meningkat, maksiatnya minggat. Allahumma, nanti di hari kiamat akan dapat syafaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan innama bu'istu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala alaihi maulidin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihya'ul Islam. Amma ba'du, al-mukarram anal kiram, kepada para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, sedaya romo yai, ibu nyai yang hadir pada kesempatan hari ini, ingkang boten dalem sebat nami satu persatu ananging boten ngirangi raos takzim sehormat kaula sepindah malih dumateng para kiai, para masyayikh, ibu nyai, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para ustadz dan ustadzah ingkang derek lenggah wonten majelis karamah menika.
ingkang kula hormati, ingkang kula takzimi, ingkang kula muliakan. Yang saya hormati beliau Bapak Camat ataupun yang mewakili Kecamatan Bangunrejo, yang mudah-mudahan sinten mewakili Pak Camat Bunti. Oh ya Bapak, waktu panjenengan sambutan saya di rumah transit, bukan kami tidak mendengarkan karena soundnya memang tadi belum dibenerin, nggak nyampe ke rumah itu. Sekali lagi, apapun yang tadi arahan yang disampaikan oleh Bapak Camat ataupun yang mewakili, mudah-mudahan ada manfaat untuk masyarakat desa Sidomulyo dan sekitarnya. Ya Bu, mungkin himbauan Pak Camat, mari kita pererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah. Mari kita perkuat itu supaya NKRI tetap jaya, supaya NKRI akan menghantarkan keturunan kita semua. Ini negara menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma, karena di sini di negara yang kita cintai ini, walaupun sekalipun Bapak Ibu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sekalipun tatkala beliau hidup di dunia ini, Rasul hadir rawuh datang ke negara yang kita cintai ini. Akan tetapi Bapak Ibu harus tahu, ternyata pecinta Nabi, orang-orang yang amat mahabbah mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di tanah airnya Nabi dilahirkan. Nanti kau Bu Aziza ngomong gitu, buktinya aja, yang penting buktinya. Bukan yang ada di Makkah, bukan ada di mana Nabi dimakamkan di kota Madinah, tapi ternyata pecinta Nabi terbanyak yakni dari negara Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Buktinya Pak Babinsa, Pak Camat, Pak Lurah. Di Makkah, di Madinah Pak, nggak ada maulidan seramai kita kayak gini setiap dan pelosok desa, nggak ada. Nggak ada. Bu, kalau nggak percaya, coba pernah jadi TKW di Saudi, pernah nggak dapat undangan maulid Nabi? Yang jawab enggak, apa memang pernah ke TKW ke Saudi? Bu, yang pernah kerja di Saudi Arabia, coba bagi pengalaman. Di tempat Anda bekerja, majikan Anda keluar kemana maulid Nabi? Enggak ada. Tapi di Indonesia diakui dan wajib diakui. Sampai penceramah-penceramah, para ustadz, orang panggung, Pak, para habaib, ya Allah, nih maulid panen raya. Tidak menutup di saya maulid ini aja Pak Lurah harus ngikutin jadwal saya. Pak Lurah tanggal sekian yang kosong, ya udah, alhamdulillah berkah ketepatan hari santri. Mungkin Pak Lurah juga ngebayangin tanggal 22 Oktober 45 gitu kan ya? Ya kan ya? Jadi nggak nyangka juga hari ini hari santri. Kalau saya sebenarnya udah tahu. Cuman Pak Lurah cuma tak kasih tahu Pak tanggal 22 kosong. Alhamdulillah plus maulidun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menutup kemungkinan saya juga Bu. 1 bulan ini saja udah 58 tempat saya ceramah. Kali 5 juta. Alhamdulillah. Kalau di sini mah kayaknya nggak sesuai dengan BBM naik. Sesukanya saja, yang penting barokah. Syafaatnya Rasulullah itu yang kita harapkan. Allahumma. Jadi Bapak Ibu, Pak Camat, Pak Babinsa, kami warga masyarakat rakyat bangsa Indonesia, sekalipun tatkala Rasulullah tasik gesang, Rasulullah masih mulia dengan hidup beliau belum pernah datang ke Indonesia. Akan tetapi orang Indonesia sangat mengidolakan, sehingganya tidak pernah memperingati hari kematiannya, hari meninggalnya. Kalau agama yang lain kematian
Isa alaihissalam, segala macam diperingati. Kalau kita umat Muhammad tidak. Kenapa kita sudah tahu Nabi sudah wafat, Nabi sudah meninggalkan kita, yang ukurannya bukan ratusan tahun tapi ribuan tahun yang lalu. Kita tidak pernah peringatan meninggalnya beliau, tapi kita selalu mengadakan maulidnya, selalu mengadakan peringatan hari lahirnya. Karena kami yang hadir, khususnya Pak Lurah, tiang mriki yang beraneka macam pakaian ini, betapa besarnya cinta kepada Nabi, sehingga kami tidak pernah merasa ditinggalkan Rasulullah, tapi kami merasa Rasul ada di tengah-tengah kita. Betul enggak? Betul enggak? Maka Bapak Ibu, tolong dalam peringatan maulid ini jangan kau samakan dengan peringatan-peringatan yang lain yang ada di hari-hari besar Islam. Jangan ibu samakan seperti peringatan Isra wal Mi'raj dengan peringatan tahun baru Islam, dengan peringatan nisfu Sya'ban, dengan peringatan halalan bihalalin, dengan peringatan menyongsong Ramadan, peringatan nuzulul Quran. Beda. Ini jauh beda. Bahkan salah satu keturunan Nabi Muhammad dari nasab yang ke-14 Syarifah Ummul Al-Haddad, beliau menyampaikan, jika kalian mendapatkan undangan maulidun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendapatkan undangan maulid, undangan itu bukan semata-mata dari panitia, tapi undangan itu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi tidak menutup kemungkinan, Pak. Jazakillah khairan kasiran. Ini dibawa pergi. Ustaz Aziza tidak mau minum minuman yang sudah tidak bersegel. Siapa tahu ada yang sirik sama saya disantet. Ya Bu ya. Ada yang ngiri. Nitip dulu mana minuman Ustazah ini. Udah dibuka. Saya udah kebiasa dibuka. Kalau udah buka gitu saya alergi kayaknya. Jadi inget-inget Ibu Bu Lurah khususnya ya, kalau ngasih Ustazah Aziza minum harus bersegel. Kalau udah dibuka segelnya saya sudah tidak mau minum. Ini amanah suami demi menjaga keselamatan, takutnya ada yang Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, coba bapak-bapak pikirin aja lah, bener juga kan? Coba bapak, kalau bapak jadi suami saya, yang mengangguk pasti berharap, Pak, pasti pesennya juga gitu, minumnya hati-hati di sana, nggak sembarangan minum kan gitu. Mohon dimengerti ya Bu, bukannya saya sok suci, bukan, aslinya bukan, tapi amanah suami itu amanah Allah, harus dijaga ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kalau kalian mendapatkan peringatan maulid, ini bukan semata-mata Pak Lurah yang mengundang, cucunya Nabi Muhammad dari golongan yang perempuan mengatakan Al-Haddad itu nasabnya, duriannya min ahli Nabi, dari barisan yang ke-14. Itu menyampaikan apa? Kalian mendapatkan undangan maulid itu yang mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ini acara punya Nabi. Makanya tidak menutup kemungkinan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Allahumma. Makanya suasananya luar biasa. Hadirnya Nabi Muhammad tidak akan sendirian Bapak Ibu. Pak Lurah saja kadusnya hadir, RT-nya hadir, RK-nya hadir, terus Ketua BPD-nya hadir, dan seterusnya. Apalagi Pak Camat pasti didampingi sama Pak Lurah. Insya Allah Nabi Muhammad rawuh di majelis ini beserta Syekh Abdul Qadir Jailani beserta para ashabihnya, yakni ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, dan masih banyak yang lainnya. Ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Ampel, dan yang lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan Joko Tingkir pun ada di sini. Ya Bu, Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kali, sing wis masyhur neng Nuswantara, dadi wali dadi raja, dadi wali dadi raja. Selawat salatullah ala taha Rasulullah.
jangan Joko Tingkir ngombe dawet ya Pak. Untuk dawet tua Pak. Ya, orang Jawa ini memang luar biasa Pak Lurah. Ngomong nih Joko Zikir dadine Joko Ting. Legenda nih Joko Tingkir. Joko gagah ahli zikir. Cuman lesane tiang Jawi kan muni Joko Zikir. Wi angel ketemune Joko Tingkir. Lah iya. Lah wong birul wali daini ya dadi iwel. Angger cangkeme wong Jawa manjel nek. Nggih, sing penting kenek ngoten mawon nggih. Nggih. Usluk batnun ya dadi seluku bathok. Yaumul Asyura ya dijukuke sura. Arep asu ngono ndak kelingan kowe. Asyura. Ibu, heeh. Enten malih tiang Jawi niku sebutane golek penake la haula wala quwata disingkat wala kuwato. Ngoten mawon. Ibu, nandur pari dirubung sokon lek ra ngaji sirae neng Kalimantan tuku ketan pengajian karo sholat dadi kang salat Allah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Ibu, wonten setunggal malih dalam satu bahasa mulia yang disampaikan oleh Simbah Nyai Hajah Maimunah besok Pasuruan Jawa Timur. Nyai Hajah menika ibu kandungnya Romo Kiai Haji Agus Subadar. Angger wong sida mulya ya mandan nasing Kiai Subadar mah wonge sing endi urung tau diundang rene yu uro. Bu, wong kene titik-titik sing gampang apal ya Farel Prayoga, Ferdi Sambo. Bu, Karnain sing nembak Rudi kuwi lho kancaku. Ibu, gampang apal angger jeneng-jeneng ulama wong kene ra tek ngrespon. Bu, ngendikane Nyai Hajah. Perhatikan yang maulid hari ini. Bersyukur urip seisa maulidan. Ngendikane Ibu Nyai Hajah Maimunah besok Pasuruan Jawa Timur. Umiknipun Agus Kiai Agus Subadar dawuh mekaten. Angger kalian kalau kamu mau peringatan maulid ini hidangkan, siapkan makanan yang serba enak, karena yang kamu peringati, yang kamu selamati hari lahirnya itu namanya Sayyidul Bashar. Sing sampean selamati dina iki lho Bu, maulid itu artinya kelahiran. Yang kamu selamati hari ini adalah lahirnya, selamatane Gustine menungso, ulang tahune rajane menungso. Orang mau neng Indonesia, sedunia bahkan sampai akhirat. Dengarkan Pak, makanya anggar peringatan maulid bapak-bapak ngasih spot ke istri. Anu sesuk anggar ning kono peringatan maulid, wak dhewe kon nggawa apa mak? Jarine ya urunan do ya nasi bungkus. Ingat. Anggar wis maulid nasi bungkus abu. Aja mentang-mentang kok bungkus ora nek perut. Ini mau dibagi apa? Minum, stop, enggak usah dibagikan. Selagi saya ngaji jangan bagi apa-apa. Biar fokus. Wis mandek ning kono wae. Ngelak bet amat.
Jin ngate Kang iki mik iki batu nentek. Coba diganti batu dulu. Mik ini ya batunya habis. Nih Kang, sing apik Kang. D1 ya sikit dhisik ae tuku batu kek diganti. Pak Lurah batu nentek Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Kang, balik nih menemku Kang. Jadi Ibu, kalau pas peringatan Maulid seperti ini, hidangkan makanan yang enak-enak. Kalau diajak urunan makanan, urunannya sing enak-enak angger Maulid, ini keberkahannya beda. Titel pahalane beda. Mergo sing sampean ulang tahun ini, sing sampean peringati, sing sampean rayakan ini adalah hari lahirnya manusia yang menjadi kekasih Allah, yang mampu memberikan syafaat kepada umat nanti dari kiamat. Allahumma, bahkan di dunia udah kasih, bisa jadi lurah karena syafaatnya Nabi Muhammad. Jangan munafik, jangan tidak mensyukuri kepertolongan Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak mungkin Bapak sinten Pak Lurah namine Pak Supri bisa jadi lurah, yang mewakili Pak Sekcam bisa jadi camat. Mohon maaf, nggak ada, karena langit bumi beserta isinya aku ciptakan, kata Allah dalam hadits qudsi, itu bukan untuk manusia tapi untuk kekasihku Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau sekarang kita bisa hidup di sini, tinggal di Sidomulyo, tinggal di Lampung Tengah, tinggal di negara Indonesia ini, numpang banget jamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, alangkah nemennya sampean ngaku Islam Nabi Muhammad, lek anakmu tidak mengidolakan Nabi Muhammad, malah mengidolakan artis Korea. Ini Maulid Nabi. Ini Maulid Nabi. Tujuannya nyapo? Untuk menambah mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingganya kalau udah cinta Bu, gampang menteladaninya, gampang mengikuti akhlaknya Nabi itu mudah kalau sudah mencintai. Neng lek gak tak kenal makanya tak pinter gur nyanyi wong kene, tak sayang makanya tak. Kalau udah cinta, udah kenal, nanti sayang dengan sendirinya. Mencontoh akhlak Nabi mah gampang. Kalau Bapak Ibu belum ada rasa cinta, belum ada rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menteladani susah. Ujung-ujungnya saman malah nyontoh Pak Lurah. Ujung-ujungnya Bang Lurah karo Azizah Pak Camat ki yo gudangi salah. Malah sampean teko sampean ora mung salah kaprah. Tapi kalau yang kita teladani Nabi Muhammad, maka hari ini ibu tolong perhatikan. Kalau ada minta iuran makanan, bukan untuk dimakan Bu Azizah, bukan. Kemampuan perut saya sama perutnya Pak Lurah, mohon maaf sangat terbatas. Tapi memuliakan makanan di sini karena kita ingat. Ojo dijak maulidan urunane panggah roti Jordan. Mentoke kacang sukro karo udang jumbo. Alah. Kuwi gawanen sesuk lek pas Isra Mi'raj wae. Angger saiki sekali-kali kowe neng ndi ning bandar. Nyapa tuku roti neng di Holland Bakery. Lah kok gua Yaman ya iya wong sesuk lo muludan. Ngono. Bu. Ora kok panggah ngono. Muludan sae klase tarian sego bungkus. Lah kok ndok siji kok belah loro. Domongi maulidan niki kok ngengkel. Ngenyek sama nek ngono ki ngenyek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya maulidan rotine mandan sing enak. Ora kok panggang nggawa roti Surya wae karo Putra Bali. Nganti apal aku Bu, lah mendina digawani karo jamaah saged turah. Ibu, harapan dan doa tahun depan kita masih hidup ya Bu. Mudah-mudahan sampean harus tahu loh Bu, kalau sampean mencintai Nabi Muhammad harus pakai syarat. Apa kamu tidak malu? Nabi Muhammad mencintai kita ini tidak pakai syarat Bu. Kalau sampean mencintai Nabi Muhammad harus pakai syarat.
Nabi Muhammad itu kasih syafaat sama umat gak pakai syarat Bu. Bahkan jangan bangga Bapak Ibu yang hadir, dengan sholatmu kamu bisa selamat, jangan bangga. Dengan puasamu dijamin kamu masuk surga, enggak tentu, mohon maaf. Dengan sedekahmu menjamin alam barzahmu dijadikan taman surga, belum tentu. Siapa yang akan memberikan pertolongan kepada umat? Tak lain dan tak bukan yang hari ini kita peringati hari lahirnya. Maka tadi yang infak, mikir, mosok maulid infak 2.000, ya Allah. Bu, lawang anakmu sing SMP kok sangoni 2.000 ra tekan genok Bu. Nggih napa mboten? Urung bensine Pak Camat. Bensin naik. Gara-gara bensin naik jajan ning sekolahan ki lho yo munda. Nggih napa mboten? Biaya dunia saja sangunya harus cukup. Sampean mau berangkat haji dengan niat sangu yang komplit, sangu yang cukup langsung berangkat. Lek gur niat tok gak ana sangune, buktine wong kae ngacar mati ra mangkat-mangkat. Bu, ini hari ini hadir untuk mencari bekal akhirat. Dengan kita mencintai Nabi Muhammad, apa kata Allah? Sing sapa wonge mencintai orang yang aku cintai, maka orang itu akan aku cintai dan akan aku ampuni dosa-dosanya. Allahumma. Oh, nek nurunan maulid kok tetap ngoceh. Ya sampean peringati hari ini bukan ulang tahunnya Pak Lurah Supri, bukan. Anta Samsun. Baca semua. Anta nurun fauqa nur. Ulangi. Anta Samsun. Anta nurun fauqa nuri. Anta ik. Anta misbahu sudu. Salawat ya Nabi, salam alaika. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak, sepindah malih, kalau sudah cinta untuk mengikuti akhlak, menteladani Nabi Muhammad iki saking penake. Dan Ibu tolong dimengerti, di luaran sana ada suara-suara sumbang yang mengatakan peringatan maulid itu bid'ah. Kalau saya punya semboyan Pak Camat, Pak Lurah, biarkan anjing menggonggong, tak pada no kire. Biarkan anjing menggonggong, Azizah tetap ceramah. Ya Bu, banyak yang ngomong maulid bid'ah, maulid bid'ah, bid'ah dolalah min ahlinar. Bodoh amat. Kata mereka di zaman Rasul segala sesuatu perkara yang di zaman Rasul nggak ada itu bid'ah. Perkara bid'ah di papan panggonane neraka sakarepmu. Kita orang NU, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada hukum di kami hukum bid'ah. Hukum kami adanya wajib, sunnah, haram, makruh. Sudah Pak, nggak ada hukum bid'ah buat kami. Selagi sunnah perkara yang di zaman Rasul tidak ada, sedangkan kami adakan, kalau kembalinya kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, kami mengatakan itu bid'ah hasanah. Perkara yang diadakan di zaman Rasul tidak ada, tapi diadakan sekarang, tapi tetap berlandaskan kami
kami orang NU berandaskan ahlu sunnah wal jamaah itu perkara baik yang apabila diikuti oleh orang lain maka yang membuat itu akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya. Allahumma. Gitu aja Pak, dengerin tapi nggak usah dimasukin, nggak usah. Ada di sana yang mengatakan maulid bid'ah, katanya di zaman Rasul tidak ada peringatan seperti hari ini. Jelas Pak, kami kiai-kiai Nahdliyin, kami ustazah dari muslimat NU, kami ini udah pinter. Kalau zaman Rasul tidak ada peringatan yang seperti, nggak ada. Tapi apakah Nabi tidak memperingati hari kelahirannya? Sangat Bapak Ibu. Setiap ketemu hari Isnin dan Khamis, Nabi selalu berpuasa sunnah Senin Kamis. Setiap hari Isnin dan Kamis Nabi berpuasa. Sehingganya sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, panjenengan setiap panggih dinten Senin kali dinten Kamis, panjenengan puasa apa yang kau puasai ya Rasulullah? Jeung Nabi dawuh, aku poso memperingati hari netonku, hari lahirku. Sampean kali kula mah enggak ada seujung kukunya Nabi Muhammad dalam peringatan Maulid. Kita orang Islam yang ada di Indonesia ini Pak Lurah, peringatan Maulidnya setahun sekali setiap ketemu bulan Rabiul Awal. Coba kalau Nabi 1 minggu peringatan, ngapain? Puasa sunnah yang sampean melu-melu. Sunnahnya Nabi akhirnya sampean ikuti, karena orang yang tariku sunnah nanti di hari kiamat gak akan bertemu Nabi Muhammad. Orang yang meninggalkan sunnah Nabi gak mau menemuin orang itu, gak mau. Pak, siapa orang yang gak bakal ketemu Nabi Muhammad? Akul walidain, tariku sunnati, dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa yang gak mau ditemui sama Nabi Muhammad nanti di hari kiamat? Padahal Nabi, Bapak Ibu tolong dengarkan, di hari kiamat Nabi diminta oleh Allah, wahai kekasihku berdoalah hari ini, niscaya doamu akan aku kabulkan. Nabi diminta oleh Allah, Bu Lurah, ibu-ibu semuanya, di hari kiamat wahai kekasihku Muhammad berdoalah, apa yang kau minta hari ini kabul. Nabi nggak minta banyak, ya Allah ya Rabb, karena hari ini engkau meminta aku berdoa, aku mohon kepada engkau, jangan kau masukkan umatku satu pun dalam nerakamu, jangan kau masukkan umatku satu orang pun ke dalam nerakamu. Dan itu kabul Pak, ya Allah ya Rabb. Sebegitu besar cinta Nabi kepada kita. Tapi kenapa kita sama Nabi seakan-akan eling karo Nabi Muhammad nalikane peringatan Maulid tok? Begitu anak sampean nyekel HP, nyanyiane gur wong kok ngene kok dibanding. Rasa dikendangi lho, ndak kemaremen sing lagu iki. Saeng ke ya mesti. Lah wong sing marahi mbok ya. Begitu anaknya sampean menghafalkan lagu itu, sampean wis seneng nih, ya Allah. Kenapa sampean tidak bertanya, nak, daripada nyanyi ngono kuwi lele, mbok sholawatan. Sholawat siji entuk 10 pahala. Ngono kuwi awakmu sing sholawat bapakmu ya entuk 10, mbokmu ya entuk 10. Masa iya Pak, lha wong dawuh Nabi ngene kok ngger, sapa wonge anak ngakoni kesaenan entuk ganjaran, kabeh ganjarane dikirim karo Gusti Allah kanggo wong tuane, ora dikurangi sedikit pun. Semono uga ngger, lek kowe nyanyianmu, kelakuanmu nerjang karo perintah agama, dosamu kuwi ya dikekno wong tuamu lho, Le. Tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun. Ngaten Bu dituturi. Angger anake sampean mengidolakan artis Korea, enggak nyambung enggak Bu? Lah wong artis Korea panganane keju dan roti, anakmu lo kangkung karo sayur dong singkong nget-ngetan. Bu, lah kalau mencintai Nabi Muhammad Pak, nyebut namanya aja udah dapat pahala, bayangin. Sebut nama sirahnya Nabi, ahlinya Nabi, min ahli baitin Nabi, pahala. Abdullah nama, ayo toh Kang. Aminah ibu, ayo.
Sebut nama keluarga Nabi dapat pahala. Aminah ibu Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri, Fatimah putri, semua bernasab dari Quraisy. 2 bulan dikandung, wafat ayah, baru tahun gajah dilahirkan, yatim dengan sesuai adat yang ada, disusui 6 tahun usianya, wafat ibu. Inilah kisah sang Rasul yang penuh bareng-bareng kita pelajari dalam kitab Al-Barjanji, dalam kitab Burda, dalam kitab Simtutura, dan masih banyak kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan Maulid, bukan peringatan sembarang peringatan. Bu, ini yang mengundang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian sedekahkan hari ini? Man adama maulidi syafi'allahu yaumal qiyamah. Man barang siapa adama ngagungake sapa man, mengadakan, memperingati, merayakan, mengagungkan maulidi hari kelahiranku. Hari ini bapak-bapak direwangi wingi ngarite wis diokai nyapo sesuk arep pengajian. Ibu-ibu direwangi wingi wis nyayur gori sak wajan biyak, sesuk isuk garek ngenget. Gek ndang mangkat. Arep mangkat nang diyu, anakku neng lapangan Bangunrejo hari santri, tapi aku arep mangkat pengajian. Saking senenge nderek peringatan Maulid, derek merayakan hari santri. Ibu, aku ora melok hari santri yu, aku ora tau mondok. Makanya ibu-ibu anteng di sini. Ini wajah-wajah sing ora tau mondok. Nggih. Padahal bukan begitu. Hari santri bukan semata-mata miliknya anak yang keluar dari pesantren saja. Tidak. Tapi berlaku untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa orang Nahdliyin, ibu-ibu sing pun derek Muslimat Nahdlatul Ulama, derek Fatayat, derek IPPNU, tak kayak ngerti sampean. Ngendikane Simbah Yai Hasyim Asy'ari, sapa wae wonge, sapa wae wonge sing nguri-nguri Nahdliyin, nguri-nguri Ahlussunnah wal Jamaah, mongko wong kuwi dadi santriku. Sangger wis melok baju muslimatan, kuwi santrine Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berarti sampean alumni Tebu Ireng. Sing nganggo muslimat Tebu Putih, makane nggunyeh. Bu, sing nggo klambi ijo murid Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi orang kudu cah pesantren saya memperingati Maulid, memperingati hari santri hari ini. Semua yang merasa memiliki Ahlussunnah wal Jamaah, memiliki NU niku santri sedanten alumni Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa kita? Oh, lah kuwi mangkane ora melok upacara. Embuh, ngono kae nyauri kok. Lek wong NU ya langsung nyambung. Siapa kita? NU. Siapa kita? Lek wong sing NU langsung ngoten. Sampeyan ora nyauri, Pak. Allah aku ora NU, ya ora Muhammadiyah, ya ora LDI, ya ora Salafi, pokoke Islam umum ngono wae. Ya ora apa-apa Islam umum, ora apa-apa. Sing ora apa-apa Islam umum. Sing bikin masalah ki lek Islame ora umum. Pak, Islam umum akhirnya ya kuwi bungko bingung karepe dhewe. Angger sitoke wis mulai wong NU mulai poso, Muhammadiyah wis katwingi, dhek malah dadi tengah-tengahnya apa ngrasani. Lek ngrasani piye?
Alah wong Islam, wong Islam. Mung karo bolone kok ya ora rukun, kok ya ngetoki men. Bodoh ora iso bareng. Kuwi wong cengoh kuwi. Ya ki mau lek ditakoki kowe NU Kang, ora. Muhammadiyah, ora. LDI blas. Salafi ya ora. Sidikiyah, ala apa meneh kuwi ra roh aku. Lah terus kowe apa? Islam tok ora nang liyane. Pak, ujung-ujunge niku ora ndek madhab. Gurune ora ning sanate. Pak, gurune ora ning sanate sampe nek ngoten niku. Sama niku kudu duwe guru sing sanate nderek lurus kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya peringatan Maulid ngeten niki sampean merasa memiliki. Ibu datang hadir teng Maulid niki mboten main-main. Sing sapa wonge ngagungke memperingati hari kelahiranku maulidi, hari kelahiranku. Napa kata Nabi? Syafa'allahu yaumal qiyamah. Syafaatku telah menanti mereka semua nanti di hari kiamat. Allahumma. Makanya ikhlas temenan nang peringatan ngeten niki. Ikhlasnya banget. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Tuker yang belum dibuka. Manusia kekasih Allah Nabiullah Muhammad, putra Syed Abdullah Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim, baca semuanya, ala habibika khairil khalqi kullihim. Kami rindu kepadamu Nabiullah Muhammad, karuniakan syafaatmu Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kelas tunggal. Farid alal muslim. Jazakillah khairan kasiran Ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, bahkan ada salah satu lagi dari kalimat mulia yang beliau mengatakan Maulidun Nabiullah Muhammad, Maulidin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ihya'ul Islam. Peringatan Maulid ini mempertandakan Islam niku urip ning Indonesia. Keranten yang saya katakan tadi Bapak Ibu tolong perhatikan. Nabi Muhammad selama hidup tidak pernah datang ke Indonesia. Tapi kecintaan orang Indonesia terhadap Nabi Muhammad luar biasa. Bu, kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sangat amat luar biasa. Kami tidak merasa ditinggalkan Nabi. Kami merasa Nabi ada di tengah-tengah kita. Walaupun jauh di mata tapi dekat di, jauh di mata tapi dekat di. Apa kehebatan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain? Dengarkan Bapak Ibu. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tak bisa dibakar api. Nabi Musa, Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit.
Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman yang mukjizatnya Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman yang mukjizatnya Al-Quran. Terus kami untuk meneladani Nabi Muhammad seperti apa? Bapak Ibu, pertanyaan yang amat mudah untuk dijawab. Nabi Muhammad itu mukjizatnya beda sama nabi-nabi yang saya nyanyikan tadi. Kalau Nabi Sulaiman, keunggulan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang, tapi umatnya enggak dikasih ilmu itu, enggak dikasih. Ya Nabi Sulaiman tok yang bisa. Kalau Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar api, enggak tedas, dibakar api ra tedas. Tapi ilmu itu enggak turun nama umatnya, berikutnya enggak turun Nabi Ibrahim tok. Kalau yang lainnya dibakar, ya gosong, padha ae ngapusi. Kalau Nabi Musa, mukjizatnya tongkat yang bisa membelah lautan. Setelah Musa diangkat oleh Allah, Bu, tongkat itu kemana? Pengikutnya juga nggak tahu. Orang kok terus dijing-jing cilik-cilik dibagi ngono ki ora. Bu, enggak. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, ya untuk beliau saja. Tapi kalau Nabi Muhammad, mukjizatnya Al-Quran yang ditinggalkan kepada umat, sehingganya beliau bersabda, aku tinggalkan untuk kalian 3 pedoman. Dengarkan. Angger maulid intinya ngeten Pak. Dengarkan makanya cukup Pak Dani peringatan maulid taruh peringatan sing ala-ala liannya jangan. Pemenang peringatan 17 Agustus bedanya langit sama bumi. Ini maulid amat penting Bapak Ibu. Karena yang mengajarkan kita baik untuk dicontoh itu namun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kami manusia yang didudukkan di depan ini, mohon maaf, kami yang di depan ini bukan manusia mulia, bukan. Kami baru dimuliakan oleh manusia, tapi di hadapan Allah belum tentu. Coba ngerti malah baju kuning sing neng buri kae malah sing dimulyakne kali Gusti Allah. Karena wonge malah jujur-jujur. Apa anane? Loh kadang saya ngarep ngene iki mohon maaf Pak. Ada perkara yang membahayakan untuk kami para pejabat, untuk kami orang-orang yang di depan. Bahaya harta jatuh pada orang yang pelit. Harta tapi kok ngantek dimiliki wong pelit iki bahaya, Bu, bahaya. Akhirnya yang mau dadi tai tok karo wong sugih kuwi tenan. Dipangano ya mung dadi tai. Disimpen dadi warisan sing ujung-ujunge anake saling sebunuhan mergo bab warisan. Bapak tahu kemarin cerita di Waikanan, saya pas ngaji di sana terbongkarnya sepiteng isi 5 nyawa di Waikanan, di negeri besar. Pas saya ngaji di sana di Negara Jaya, saya tahu busernya terlambat datang. Saya tanya, dari mana Pak buser? Mengungkap kasus Ustaz Aziza. Kasus apa? Warisan. Ini makanya yang punya harta kalau lagi maulid kayak gini, ayo bersaing. Saya malu Pak Lurah Supri. Kalau hadir di maulid orang Jawa sebenarnya malu. Coba sampean bayangin kalau sampean pernah dapat undangan maulid di orang Jaseng, orang Serang, orang Banten. Maaf, bedanya langit bumi kalau maulidan sama wong Jawa Timur gen kula. Pak, bedanya di mana? Yang sampean lihat di TikTok, Bu, yang di TikTok ada bakulan, ada nasi, ada selamatan ditaruh di termos es, di atasnya uang juta-jutaan. Itu nggak bohong, real itu peringatan Maulid di Serang, di Banten. Saya kemarin diundang di Kota Madia Metro, di lingkungan orang Jaseng. Bener Pak, kalau Maulid menandakan cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Ada ajaran Maulid itu di situ bakulan. Kalau untuk kiainya ada motor, ada kulkas, ada TV. Bener, neng kene roti Jordan tok. Saya ndak tahu masalahnya apa. Tenan Bu, saking cintanya sama Nabi Muhammad orang Jaseng, ya Allah Bu. Saya itu sampai Masya Allah, di Sungai Burung
Orang Serang Sungai Burung sana, Tulang Bawang. Saya pernah dihadir di atas laut, Pak. Orang mau mengaji aja semua pakai otok, pakai perahu. Saya di situ, masya Allah, dimuliakannya. Pulangnya pakai mobil saya begini. Hadiahnya saya sampai nggak bisa bawa. Apa telur, bayangin, endok kilo Bu. Ngantek tak hitung 650 butir telur rebus. Sampai neng laut tak jegur no. Dan ngantek tak gomule kabeh tak pangan udunen aku sumpah. Ndok mulu kok pek dhewe ra tau bagek nih. Ibu, kalau orang Serang maulid ya Allah ya Rahman, wong siji kon urunan 5 juta wis sik melok neh Pak. Orang satu di iuran maulid 5 juta masih ngomong dikit amat. Saya mau kasih 20 juta. Orang Serang tanya sama mereka. Wong kene peringatan maulid ora ono perubahan nih. Nggo nasi bungkus endok siji dibagi loro. Lah kok kaya lagu. Sikok bagi duo, sikok bagi duo. Ya Allah, ya Rahman. Nabi Muhammad itu amat sangat mencintai kita, Bu. Sampai Nabi tatkala ditanya waktu mau meninggal dunia, Nabi berkata apa? Bukan berkata Khadijah istriku tercinta, Fatimah putriku tercinta, bukan. Umati, umati, umati. Yang dipikirkan Nabi umatku, umatku, umatku. Aku titip umatku, umatku, umatku. Coba ngono kok maulidan sampean ya Allah, infak 2000 urunan kerupuk udang jumbo. Ya Karim ya Rahman. Lah iki lho ya Allah, jeruk sak piring dilimo jajal. Sak moene muni sak pentil-pentil ora pentol aku. Pak. Ayo tunjukkan cinta kita sama Nabi Muhammad. Mentok-mentoke resole. Saya mau kene ya Allah ya Karim. Bu, tahun depan Pak Supri golek rut sing maulid sak ndas-ndase maling. Buah serba ada. Kalau di Indonesia mewakili kurma, buah selain kurma yang didemeni nama Nabi buah apa? Buah manggis. Cari buah manggis, itu buah yang paling jujur. Di pantat berapa garis isi pasti sama. Karena buah itu pernah menjadi buah yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hidangkan apa yang disukai Nabi. Ora kok malah menugi ora. Bu, besok dirubah. Tandane Islam uret di peringatan Maulid kados ngaten. Tunjukkan sedekahmu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hadir di majelis seperti ini. Karena hadirnya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Nganggo klambi sing apik, Pak. Ora kok maulidan ngenggone saiklase. Sing NU yang nganggo kebesaran NU-nya. Yang muslimat pakai kebesaran muslimatnya. Ndak apa-apa pakai wangi-wangian, pakai celak mata, angger rung duwe engko tuku karo aku meneh. Iya, karena itu yang paling didemeni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang nanti belakangan kita mencontoh akhlak Rasul. Sekarang ini Bapak Ibu yang ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 pedoman. Rungokne. Ditinggalin sampean kali kula yang pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an, Bu. Kalau sudah maulid ini kembalilah kepada Al-Qur'an, monggo. Kita kalau udah maulidan ini mengenal Nabi Muhammad lewat Al-Qur'an ya Aisyah. Akhlakul Rasul itu seperti apa? Kepribadian Nabi Muhammad itu kados nopo? Ngendikane sahabat bertanya kepada ya Umairah, kepada Siti Aisyah yang pipinya kemerah-merahan. Kata beliau, akhlakul Rasul Al-Qur'an. Akhlaknya Kanjeng Nabi kaya dene Al-Qur'an. Saking demene kalih Al-Qur'an. Nabi selalu pakai bahasa Arab. Nabi ditanya, ya Rasulullah, panjenengan kok selalu berbahasa Arab? Kenapa panjenengan berbahasa Arab? Karena saya satu orang Arab. Yang kedua karena Al-Qur'an tulisannya tulisan Arab, lughatul Arabiyah. Dan nanti di alam barzah, sekalipun kamu dimakamkan di Lampung, gak ada yang tanya Tuhanmu siapa, gak ada. Pertanyaannya tetap sama, marrabbuka. Bu, bahasa alam barzah, bahasa lughatul Arabiyah.
nggak ada di situ bahasa Lampung, mak kolagai, bahasa Sunda entah ayah, bahasa Jawa rakanggo. Makanya setelah maulid cingurung sholat baca Al-Quran, belajar Pak. Orang mau mentok membat kama, tak pat kata, mem domahmu. Mungkin tak. Bu, bermaulidan, ayo bareng-bareng belajar bahasa Arab. Lewat kita membaca Al-Quran, abdulung ibadati umati kiraatil Quran. Kalau akhlaknya Nabi, jangan diragukan lagi. Di suatu pasar, di tempat yang ramai, ada seorang pemuda dengan kerasnya suara berkata, Al-Kadhib, Muhammad pembohong. Jangan ada manusia yang mengaku Nabi yang bernama Muhammad. Muhammad itu pembohong, kata mereka. Pemuda ini ketemu Nabi Muhammad. Kamu dari tadi teriak-teriak. Ya Allah, apa kamu gak capek? Saya tadi lewat pagi, siang, sore ketemu kamu masih teriak. Udah makan belum kamu nak? Belum. Mau kamu tak kasih makan? Mau. Didelok nih jeung Nabi ku aduan kok ora dipangan-pangan. Maukah kamu saya suapin? Mau. Anak itu ndak tahu kalau itu Muhammad. Coba angger wong kene. Aja percaya karo Supri, Lurah Sidomulyo. Wong itu tukang ngapusi. Pak Lurah balik ora jikok bubur. Jikok apa kira-kira? Nyilih pestule Sambo. Pak, ini bedanya kalau ada syair Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa kal yakut taibainal hajari. Nabi Muhammad itu seperti mutiara berkumpul dengan jenisnya, bukan mutiara. Tetapi Muhammad itu adalah manusia. Tadi loh, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, ibunya Khadijah, putrinya Fatimah, mantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cucunya Hasan Husain, dan banyak lagi 7 putra putri beliau. Bu, jadi seperti manusia, sesuai adat yang ada, disusui Halimah. Ya kayak bapak-bapak lah, laki-laki Nabi Muhammad. Tapi enggak kayak bapak-bapak, mirip tapi enggak, serupa tapi enggak sama. Manusia juga mengembah tanah, mengembah itu menginjak tanah. Tapi saya kalau syair yang dari kecil mengembala datang saat remaja, itu saya tidak tega nyanyiinnya. Walaupun realnya seperti itu, tapi saya tidak tega. Bagaimanapun Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. Apalagi kalau ada kiai sukai tenar yang mengatakan Muhammad itu kecilnya ya podo ae karo wong kae, ya rembes, ya pileken, enggak bakalan, enggak mungkin Nabi Muhammad rembes. Karena waktu dilahirkan saja, waktu Nabi Muhammad ada dalam kandungan Siti Aminah, Sayyidah Aminah tidak merasa diberikan rasa yang wahnan ala wahnan, tidak. Nyamannya mengandung Nabi Muhammad Siti Aminah luar biasa. Bahkan malaikat Israel pun, malaikat Jibril, malaikat yang lain sudah mengucapkan, apa kata Jibril? Selamat wahai Siti Aminah, engkau telah mengandung Sayyidul Basar. Selamat Gusti bendoro wanita Siti Aminah, panjenengan sing sampean andut niku manusia kekasih Allah sing sesuk dadi gustine menungso. Jadi saya tidak terima, saya nggak bakal tiru walaupun itu kiai besar. Sampai ada ngendikan Nabi Muhammad cilik ya rembes, bukti ini mung tukang angon wedus, nggak usah disampaikan. Bapak-bapak, mohon maaf, nggak usah disampaikan itu. Begitu Nabi lahir saja, Aminah tidak merasakan rasa yang sakit, bahkan Nabi tidak membawa darah. Padahal waktu itu Bapak Ibu, itu masih jahiliyah. Allah di hari 12 Rabiul jatuh pada Nabi Muhammad, dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun, kita tahu semua. Di situ Nabi, Bu, tidak disertai dengan lahirnya bayi perempuan. Allah tidak mau kelahiran kekasihnya disertai dengan pembunuhan.
pada tanggal 12 Rabiul Awal Pak Camat 571 Masehi, zaman itu masih zaman jahiliyah, tapi Allah tidak melahirkan satu bayi perempuan pun di atas bumi ini. Karena Allah punya tujuan, kelahiran kekasihnya tidak mau disertai dengan pembunuhan, tertumpahnya darah wanita. Bu, angger Nabi Muhammad urung dadi Rasul, urung dadi Nabi, Muhammad belum menjadi Rasul, di umur ke-30 mendapatkan risalah, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Muhammad kecil sebelum menjadi Rasul, setiap kita lahir perempuan enggak nunggu nanti Bu, seketika lanang wedok mak wedok kek mateni gunuran duwe peso, bapakmu mateni sampean kali kula, dari gunung dilempar ke laut, dilempar di daratan, pendem urip-urip sebelum Muhammad menjadi Rasul. Aslinya Pak, kami wanita tidak mengapa Pak, kami wanita tidak mengapa. Kalau toh kita lahir mati dibunuh, lahir dibunuh mati, enggak apa-apa, kami ikhlas melakukan dosa, malah ora akeh neraka wanita. Ning masalah tak pikirno, nak amu lho Pak kok nggo apa? Lah wong ra ning hatuke. Ayo. Lah wong isane buabar ki menungso ning Sidorejo ki mergo babonan. Mergo wedokan. Lah wong lanang lho sunat pisane kapok. Wong wedok njajal nyanyi Bu. Ibu kaulah wanita yang kowe ora sampe melok nyanyi ngrungokne tok. Derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Kayak gue lek ping 9 dadak ngulangi ping 9. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, lalu membesarkan putra putrimu. Coba Pak, mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, membesarkan. Lah kowe nyapa? Mengapa? Ngono ki tok. Lagune wong lanang ya Gur, mengapa? Ngono tok ta Pak? Ya. Coba Bu mirengaken. Di zaman jahiliyah Nabi Muhammad dereng dados Rasul, Muhammad belum menjadi Rasul, wak dhewe iki gak entuk urip. Padahal perjuangannya wong wedok Masya Allah. Tapi pada akhirnya setelah di umur ke-30 mendapatkan risalah, Nabi diangkat menjadi Rasul. Pak, disitulah wanita diberikan kemuliaan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai ada salah satu sabda yang keluar dari lisan beliau, al jannatu tahta aqdamil Ya Allah, Nabi memberikan sabdanya di umur 40 tahun Nabi menjadi Rasul. Pas umur pas umur selangkung tahun Nabi Muhammad menikah dengan wanita mulia, wanita pertama yang mengakui kerasulan Muhammad yang bernama Sayyidah Khadijah. Bu, Khadijah itu wanita pilihan Allah, wanita kaya raya, sepertiga kekayaan yang ada di kota Makkah miliknya Sayyidah Khadijah. Ternyata dalam perdagangan itu Nabi menjadi anak buahnya Siti Khadijah, ada rasa cinta tumbuh di antara beliau. Adalah salah satu, ya kalau sekarang mak jomblang gitu aja lah. Mak jomblangnya menyampaikan kepada Nabi, lalu Khadijah, apa iya Muhammad mau dengan saya? Saya seorang janda, tapi kalau semua karena Allah, semua karena Allah, semua akan diniatkan untuk perjuangan. Sehingganya wanita mulia ini, ibu tolong dengarkan, untuk Islam beliau berkorban. Habis semua hartanya, bahkan pakaian mewah Sayyidah Khadijah tinggal 1 biji, itu pun sudah tertambal dengan 83 tambalan. Bayang no Pak,
Wong sing maune sugih ra umum. Sehingga tatkala Nabi kondur saking dakwah, Sayyidah Khadijah masih menyusui putrinya Fatimah, Nabi mengatakan tidurkan Fatimah pada tempatnya. Sehingganya Nabi turun neng pangkuan Siti Khadijah istri tercinta sampai tertidur. Sehingganya Nabi terbangun karena menetesnya air mata Khadijah, karena air mata istri tercinta menetes di wajah beliau. Sehingga Nabi bangun bubungu terus tangklet, nyapa Khadijah engkau menangis? Kenapa wahai istriku Khadijah engkau menangis? Beliau menjawab, tidak mengapa ya Rasulullah. Apa awakmu getun rabi karo aku? Tidak. Dulu engkau wanita yang dimuliakan, dulu engkau wanita jutawan, dulu engkau wanita yang penuh dengan penghormatan. Sekarang kamu jatuh miskin setelah menikah denganku. Apakah itu yang menjadi penyesalanmu? Tidak ya Rasul. Bu, kila pengen nyontoh min ahli baiti Nabi sampean bar maulid niki. Dadi seumpamane ngene lho Bu. Jenenge wong omah-omah kuwi kan rezeki bersama. Ning iki jaman wis beda Pak, apa meneh ana janji pranikah. Itu sebenarnya kalau di Lampung nggak usah dipakai. Lelek bondo wong sak omah dhewe-dhewe itu urusane piye? Kok di Lampung Pak yang tadi PPN ndak usah dipakai lah. Terus wong namanya menikah itu ya menyatukan semuanya. Nggih napa mboten? Dadi goleki bareng dene kok bubar ya kono sak karepe. Dibagi yo manut ora dibagi malane. Ini namanya jodoh ndak tahu Bu. Kita ndak boleh ngesok. Rezeki jodoh maut itu rahasia Allah. Kita ndak tahu. Dua anak putune sekandang bubaran yo eneng. Iku rahasiane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ndak usah lo engko ndak melok kowe. Bapak Ibu, semua itu sudah menjadi rahasia Allah. Lalu apa kata Khadijah? Saya menangis bukan karena saya menyesal menjadi istrimu Kanjeng Nabi, akan tetapi hartaku sudah habis. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Engko Kanjeng Nabi mbok pilih kula sedo, kula meninggal dunia. Tolong, kalau saya sudah lama meninggal sedangkan perjuanganmu belum selesai, bongkaran wae kuburanku. Jikuen belungku, andai kata lemu berjuang neng umatmu rong rampung, ngelewati segoro, ngelewati sungai, jadikan tulang belulangku menjadi jembatanmu. Wedokan ngono kuwi neng Pak neng kene. Disilih duwite nggo pajak motor seminggu ditagih. Ayo wingi jarine duit karo dibalekne ndi? Ya Allah. Enten Pak ngoten niku teng mriki. Enten lha kae wong teko nggo kudung kuning nomor 2 kon mburi. Ibu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau jenengan arep mengikuti contoh Nabi, tumbuhkan rasa cinta. Kok sampean terima? Lek sampean ora cinta, mesti sampean dalil ngene. Ya kono lo Nabi, kene lo sapa? Mergo sampean ndak ada rasa cinta. Nabi saja bisa yang terlahir dalam keadaan yatim 6 tahun menjadi piatu. Bisa kok Pak. Terus Pak Dewi kok nyontoh beliau kok Pak. Orang nyontoh Pak Babin Saura kok. Kita suruh nyontoh Nabi Muhammad kok, kenapa ndak bisa? Nabi Muhammad jadi lurah di seluruh kepala desanya beliau pimpin. Nabi Muhammad itu Pak Bu sampai setiap saat mengencangkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Daripada umatku sing ngelih, lu ngaku yang pertama kali merasakan lapar itu. Ini Pak Babinsa, Pak Camat, Pak Lurah, contohnya Nabi seperti itu untuk kita. Aja nganti enek lagu sing winginane kaya Bu. Bapak Lurah dibantu RT RW sing disekelo. RT RW senenge ngurus. Ya rakyate ngene wae lah, aja tanggane. Apa maneh wayah turun bantuan LT jebol sing didumi mung ya kabeh rakyate. Beda kalih desa sida dat cita, beda malih kalih sida mulya mriki lurahe jenenge Pak Supri.
wong elo seneng ngaji sehingga ning lakoni dosa duwe rasa wedi. Allahumma sholli Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi lahi salatan daimatan bidawamin sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, kalau sampean sudah mencintai Nabi siap berkorban untuk kita, bagaimana kita? Sudahkah siap untuk berkorban Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menteladani Nabi Muhammad, Nabi meninggalkan Al-Qur'an buat kita. Yuk bareng-bareng ning akhir zaman ki Pak, wis digenahno ning Al-Qur'an kuwi wonten salah satu kali ayat Al-Qur'an itu diturunkan ing atase wong sing iman kuwi kanggo obat lan kanggo petunjuk. Ini rungokno temenan. Lho sampean ngerti dhewe akhir zaman ki penyakit rena-rena. Turune corona, ngantek saiki obat corona ki lho ngeneng, Pak. Masa obat penyakit tok masker jajane. Ora dilek ngene ora disumpel ning cangkem tok. Itu bukan obat, cuman bisa mencegah penularannya. Loh selama ini kalau obat penyakit itu ya diminum, bahkan sekarang tidak semua bisa diminum. Sirup loh jajal itu Pak, jadi ini dari kadar sirup yang tinggi bisa merusak beberapa penyakit ginjal yang ditemukan di Indonesia gara-gara kebanyakan minum obat yang berbentuk sirup. Piye jajal berat dipikir-pikir ini jeblos ngerti dhewe. Kayak Pak dhewe iki sirup wis entek lek rong drum Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Bene konangan jajal. Sampeyan ngombe tolak angin ki lho. Walah lamun tak wis pirangane dos Pak. Ya jale urut sirup batuk nggih napa mboten Bu? Lah mene dumumne. Kebanyakan penyakit ginjal akut itu pengaruhnya dari minum sirup. Lek kowe ora ginjal akut ginjal tok percanane. Pi wong iki. Bu, Ibu, Al-Qur'an itu sebagai obat. Makanya ning akhir zaman wis ana iki penyakit ora ana obate. Normale sing keneng tenung, santet. Bene sing tukang nyantet kon neruske. Sing tukang nenung ya gen diteruske. Allah itu akan membinasakan seseorang sesuai dengan pekerjaannya. Kok dek modar ya mergo santet. Ngono ae rasa khawatir. Sampeyan sing ora kena santet makane diapalke. Ilmu agama terutama bacaan Al-Quran penolak santet sebelum tidur berwudu. Ojo lali Pak, sakwise maca sing liya-liyane ayat kursi. Sampeyan ayate ra roh apale gur kursine tok. Mangkane gur tibah ngono kowe tengmus melembung. Pak. Pak, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, sampeyan ngerti ya, dilindungi oleh Allah, bercahaya di mata Allah. Di sisi Allah rumah yang dibacakan Al-Quran itu bercahaya. Niki hikmah maulid, orang mau peringati hari ini tok. Jadi curung iso ngaji-ngaji niku. Sering gilir yasinan, talilan, manakiban, khotmil Quran, senajan to bin nadhar. Sering berpanen dari rezeki titik. Yuk Kang, grup yasinan kono undangan yo aku nyapa khotmil Quran. Ora bil ghaib ora apa-apa. Nyetak Quran sak juz ngantek 30. Sak juze diwaca wong 5, sak juz diwaca wong 5, khatmil Quran. Tolak bala. Hati-hati. Air hujan nih kaya ngapa sucine Pak. Akan tetapi berubah menjadi seperti untahan anjing jika sudah menetes di rumah yang gentengnya omahe wong kuwi jerone ra tau diwacane Quran. Pirungokne kupinge. Mangkane dieling-eling Bu. Angger daya wonge ra iso ngaji, rasa diombe kopine. Utane kirek kok. Pak. Wis ngene iki nggo PR sampean, aku ra nyalahne angger wong tuwa-tuwa dhisik ora iso maca Quran ra nyalahke. Ning kudune Pak, sampean ki duwe prinsip goblok wong tuwa lek iso putra aja.
Jaman kepungkur jaman buntutan wong ora waras dadi takonan jaman dhisik dagang pengen laris ngene dukun kok gobloke lelek dukun bisa ngeki pelaris nyodeke dagang dhewe to Pak ngono ki ya mbok mikir mukjizatmu ki eneng ora digawa karo Nabi Muhammad ora apa kuwi Al-Qur'an ngono lho Pak ya pengen dagang laris kan wis tak warai to Bismillah maca kulhu ping 3 Fatihah ping 3 Anas ping 3 Alaq ping 3 ayat kursi sepisan buka krek alhamdulillah Bu tuku softtek ya alhamdulillah wong nggon kaya ngono wis nggawa rezeki Allahumma amin coba sing penting yakin wis dikenano mayyatakillah ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wis genah kuwi amalno aja kok pengen laris dagangan wis bendina melok maulid masih percaya ya Allah karo buntelan karo wende gawe ya Allah wong ndek gawe ning Sidomulya sumur lho dipageri kamar mandi ra entuk nggo nguyuh akhire panitia lanang nguyuh ning mburi kandang sapi cewek be ora ambune persis kaya sapine gara-garane sing duwe omah lho sing pekok lah mungkin ngundang wong lah kok malah kamar mandine ra entuk dienggo nggih napa mboten ngono ki lho pikiran lho Pak gek sampean aku percaya karo kekuatane gedang raja lah wong jenenge aran gedang pilek mateng malah benyek lho Pak beda karo gedange Pak Supri lho lek mateng malah atos mikir ngono ki mikir dek percuyane ya Allah nyai among kaki among nyai danyang nani janyang sing ning jero gedhek ning njabane gedhek Allahu Akbar makanya sampean mudah dimasukin yang gaib harus percaya Bapak Ibu gaib itu ada harus percaya dalam surah Al-Baqarah orang yang beriman percaya dengan adanya alam gaib dan ingat perjalanan dunia ini saking singkatnya sampean di rahim 9 bulan 10 hari ra ngantek setahun mari nganu metu perjalanan keluar dari rahim sekarang enggak pakai lama 2 jam enggak lahir blek nggih napa mboten setelah lahir ke dunia ukuran sehari mentok paling lama 100 tahun wis nyusah nih anak bojo putus kabehane otong rono otong rene goneng metro goneng bandar ora mari-mari ujung entek duit dadi mayit Pak nggih napa mboten ternyata perjalanan hidup yang sejati diawali dari kita mati mangkane tak kei ngerti rungokno sama nek katik ngomong wong mati ra perlu duit niku nandakno mak lampir justru mati itu butuh duit Bu kapan nyepakne saiki sesuk mati wis dilumpukno ning kono ayo umur 40 tahun petua bijak berkata jika kalian umur sudah mencapai 40 tahun sedangkan keinginan duniamu belum terpenuhi mirengaken Pak tonggo wis tuku mobil lambal ping 4 sampeyane mbayang nilek tuku pentile lho bingung toko ning ngendi sis mbayang nih teko kono tonggomu wis tuku gelang Bu songko mitangsi wis komas 22 wis komas 24 sampean sik panggah gelang karet ae wis 40 wisan berarti hilal sugih urang ketok arep dadi tanda-tanda orang kaya itu belum tampak paling ya wis ngene iki lah mentoke ngono ae wis cukup dienggo mangan ning turahe titik disimpen wis alhamdulillah lek arep turah kayane sik angel Bu tujuane aku ngomong ini ki apa umur 40 terus sampean sik panggah mburu donya demotaken balik wae ganti dalan kejarlah akhirat tinggalkan dunia ora panggah ngengkel ae ujung-ujunge tangga tuku parabola kowe tuku paramek lah ngumpet tok akhirnya Bu umur 40 tahun panggah mikir ning donya ae engko akhire kuwi lho Bu
Akhirnya sampean tonggo tuku kursi, tuku lemari, tuku gelang titin gede. Kowe malah tuku obat ngene Pak Mantri mergo nyeri ndase ditensi kena darah. Mergo meh umur udah 40 tahun. Bu, ayo luwe-luwe ini peringatan Maulid. Yang paling banyak diangkat dalam peringatan Maulid ini siapa? Kedudukan wanita. Sampai ada dalil. Kalau enggak ada Maulid ini, sampean kali kula mbuh Bu nasibe piye? Estu kalau Nabi Muhammad enggak jadi Rasul. Bukan menjadi Nabi Muhammad, estu saya tidak tahu nasibnya Pak Dewi. Enggak mungkin Azizah jadi penceramah, enggak mungkin. Ini Nabi yang mengangkat semuanya. Syafaatnya Nabi Muhammad niki Pak. Kula ngeten niki nggih syafaatnya Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad. Pak Sekcap, Pak Lurah, Pak Bapak niki syafaatnya Nabi Muhammad. Jenengan sedaya niki ampun entuk pertolongane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luweh-luweh menjang teng swarga. Allah tidak menciptakan surga bila mana kata Allah tidak aku ciptakan manusia yang menjadi kekasihku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi diciptakan oleh Allah, nur surga itu terbuat dari nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu seperti sampean Pak, ya nyusu. Ayo ngacong nyusu ora sian. Sing lahir ke Aminah, sing nyusui saya 500 Syakdia. Ora apa-apa Pak, kuwi sampean itbak Nabi. Wis disape karo mbokmu, saiki nyusune karo bojomu. Ora apa-apa, terus ke ibu-ibu sing telaten nek nyusoni bojone. Bismillah. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Oh, sing meneng ae serondo Pak, ora nyauri kok. Bu, jenengan kali kula diangkat, kali Nabi Muhammad diangkat. Sampai-sampai ada sabda yang Nabi almar'atu imadul bilad idza saluhat saluhat fa idza fashadat fashadat. Sampai jeung Nabi dawuh mengesampingkan laki-laki bayang Bu. Kalau lewat kekuatan, mohon maaf Pak, orang mung titik wong wedok sing hafal ya lal watan ya lal watan ya lal watan hai hubul watan minal iman wala takun minal hirman inhadu alal watan. Tidak sedikit, tidak sedikit, sampai kepelani malu mantep. Nelwatan, ruwono ngepeli. Arep nonjok Pak Camat. Bu, tapi bukan kekuatan itu yang kita pakai untuk menegakkan negara kita. Rungokke, jeng remehke wong wadon Pak. Ternyata wanita menjadi tiang negara, kekuatannya ada di perut. Nenteng toh. Ada di sini namanya pintu surga yang dinamakan oleh Allah Babur Rahman sing sampean sebut Rahim. Ibu, di rahim perempuan inilah jika baik wanita tegaklah negara. Ida saluhat saluhat. Nanya apa lu Bu ning tengi wong wadon? Sangger wong wadon apik kok rahime keisi janin yang baik akan melahirkan keturunan yang baik, maka akan tegaklah negara. Nggak ada di sini penerus agama kena narkoba. Mergo mbok iki lho sik cilik ya Allah lambe semerang dadi setumang. Lek ngandani anak mergo ngelingi al ummahatul madrasatul ula. Saking kelingan kalimat kuwi. Mbok ibu kuwi sekolah pertama untuk anaknya. Dadi saking telatene ngedongke pentil pentil ada susu ya bener. Bismillah. Bu, ora kok malah nyoh gendang arep mbah-mbah mak iki. Ndak. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Maka bapak-bapak dieling-eling, angger wadonan cerdas melahirkan anak yang cerdas, tapi angger wadonane cengoh melahirkan anak yang TOLOLBGT. Dirungokne, awak tuker tambah piye? Lah nek sing nyauri kadung kok ngono ki. Ndak usah khawatir. Tuker tambah boleh, asalkan dengan cara yang baik. Ndak apa-apa Pak, iki ibu-ibu wis ikhlas kok Pak. Kono sangger payu, ora apa-apa. Wong dekne ya ndek dalil kok. Ya lek gelem mangkato Pak. Ning singlet karo celana dalem tok sing kok gawa. Wis, ya Bu ya.
Apa ki anggite wong wedok ki ya bingung. Wong wedok golek duit ki gampang kok, Pak. Modal pupur wong wedok entuk duit. Lek wong lanang arep entuk pupur kudu nguwang duit. Tepuk tangan. Bukannya lenjeh, bukan. Ngei kesempatan ning kuwi kan istidrat lulu. Mangkat to angger pengen seminggu apa sedina mudarku. Nggih Bu nggih. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu, kita ini Madrasatul Ula. Jadi setelah peringatan Maulid, ibu niku kudu iso ngei cerita. Kudu iso ngei teladan. Datang putra wayah, datang putu. Nabi Muhammad ki ngene lho le siji. Rungokne, mukjizate Nabi kuwi arane Al-Qur'an. Ning Kanjeng Nabi ditinggal karo wak dhewe. Makane kowe lek pengen hebat, iya ngaji, didalami, dimengerti, dijalankan apa yang ada di dalam Al-Qur'an pedoman insan menuju ke jalan terang. Al-Qur'an tak sembarangan amalkan agar bisa hidup tenang. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan selesai semua urusan. Di situ ada obat. Kalau saudaraku di sini ada yang sakit disebabkan dari hal yang kita tidak tahu, tidak usah bingung. Kajilah Al-Quran, amalkan Al-Quran, kasihkan air untuk orang yang sakit itu dari tiupan barokahnya Al-Quran. Insya Allah segala penyakit akan diangkat oleh Allah. Allahumma. Tapi syaratnya harus tersugesti, harus yakin. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bu, jadi kalau kita menghancurkan negara Indonesia ini, tidak harus dibunuh babinsanya, tidak harus dibunuh Pak Camatnya, tidak harus dibunuh kiainya, Pak Lurahnya. Kami nanti mati sendiri kok, nggih Pak Yai nggih. Ora usah dipateni. Bu, nggak usah diracun penceramahnya, nggak usah. Engko aku mati dhewe, ora usah ngrepotne sampean. Bu, akan tetapi untuk menghancurkan negara yang luar biasa ini cukup dihancurkan generasi penerusnya. Ini tanggungannya wong wedok rungokno sampean. Ya masa wong wedok tok Bu? Iya. Karena 65% tabiat kepribadian anak niku nderek mboke. Alah ra percaya, iki tak ewangi tak ngerti. Nabi Nuh kurang apa-apa. Nabi Nuh niku nabi lho, Bu. Duwe putra sing jenenge Kanan, ya Allah menjajuke ra umum. Diselidiki tibakno gara-gara babonane. Nabi Nuh rabi karo wanita kafir. Muangkane anake, Pak, ya Allah. Setan laknatullah sampai mudar. Enggak gelem anut bapake. Ini bapak-bapak ki dirungokne bar Maulid. Aja mergo bolongane. Aja mergo nyawane. Pedus kaya di bolongan Pak sing wedok. Pak. Nek wong nyauri kok dhek basa mukae Bu. Lah wis kadung ngono kuwi. Ngelingi Pak, wong wedok niku tanggung jawab sampean. Ning dina kiamat Pak Supri ora ditakoki pri, wis lurah pirang periode. Ora Pak Supri. Sing ditakoki bagaimana engkau menjaga keluargamu. Wong lanang niku tugasnya berat. Wong wadon ora nyangga dosane wong lanang, ning wong lanang bertanggung jawab dosa istrinya. Iki wong wedok-wedok dirungokne iki akhlak Nabi iki marahi sampean. Ora kok malah diomongi sing lanang. Oh, tibakno kowe wis alih profesi to Pri, dadi penceramah ya Bu Azizah. Jangan. Ibu, lek dikandani sing lanang dimirengaken nggih. Aku wis kandha wong urip bakal sendang. Aku wis ngaji wong urip bakal mati.
kok iso kowe ngendangi. Ngono ki lek wong sing wengkel lek nyauri ya kok malah nggih ora. Aku ra gagas, penting sesuk iso tuku. Aku ra nganggep penting anak bojo. Terus rasahmu namuni nuturi kaya peh ra menghargai lho Bu Nyai ngono lho Bu. Wong aku sing marahi kok kiai ae. Ulangi. Aku ra gagas penting sesuk iso tuku. Aku ra nganggep penting anak bojo. Rasahmu nuturi kaya. Terima kasih. Eling-eling ya. Ibu, akan tetapi nun sewu. Piye-piye piyantun kakung ingkang asma garwa sigarane nyawa Bu. Ora kok sitok sigar sikok dawa. Kuwi cah cilik wis seru rasa dikandakne. Bu. Kuwi lek sampean nglakoni dosa, rungokne kok metu ora jilbaban, klambimu ngawur, ora nderek tuntunan iman. Pak, mirengak Pak. Iman kuwi kaya dene uwit, Pak. Iman kuwi kaya dene uwit. Elek uwit kuwi kok jaga kok siram, insyaallah Pak, melok ngaji disiram, subur meneh. Nek suwi ra kok siram, amit lho, Bu. Sak api-api uwit, sak subur-subure uwit mergo kena banyu disiram, nggih napa mboten? Makanya nek pengajian ngeten iki tujuane menyiram keimanan, mudah-mudahan imane makmur dadi wong ahli syukur selamat nang alam kubur. Allahumma amin. Niki kayane mboten dawa-dawa malih kula ngaji pun wayahe nggih, pun wayahe wangsul kali wayahe mangan. Mergane kula niki mandan pun rada gemeteran mergo durung dikai sarapan. Mau pun ditawani tapi lek dereng bengok-bengok kan makin teke namung sedidik. Lek pun ngaji insyaallah mengke kula telas ke sedanten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, balik malih niki maulid Nabi tidak menginginkan umatnya menjadi pejabat yang hebat konglomerat mboten. Akan tetapi tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi penyempurna akhlak. Dandani akhlak. Jadi sakundure maulid ngeten niki amit lho Bu. Peringatan maulid ngeten niki panitia setempat enggak main-main Bu. Jaluk urunan, ngumpul ke sumbangan untuk taruh sekian, untuk konsumsi sekian, untuk Bu Azizah sekian. Selo apa iki? Kalau sebon iki gratis ya Kang. Lah niku coba. Dadi lek iki bayar Bu. Niki dari segi finansial ini bukan sedikit yang kita keluarkan. Oleh sebab itu kembalilah Ibu. Kita yang ngaji sudah tidak muda lagi. Sekalipun badan kita masih seksi, katanya wajah kita masih cantik, tapi ingat, usia akan membawa kita menuju alam barzah. Kalau umur kita sudah 40 tahun, sibukkan urusan kita dengan urusan akhirat, ya Bu. Nggih Bu. Anak-anak ndang disadarno. Lek kowe ora salat le, mbokmu sing nanggung dosamu. Lek kowe ora ngaji le, mbokmu sing nanggung dosamu. Apa ora melas cilik kowe tak gedhekne. Mosok ngatek saiki kowe arep ngirim siksa karo aku. Demutaken, monggo sareng-sareng didherekaken yogane kula jenengan sedaya dhateng agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul Rasul luar biasa, Pak. Lunga ning masjid mari tindak masjid didoni Nabi ndak pernah marah, malah digoleki lek ora didoni, diomongi sakit jeung Nabi bocahe diparani ditongakno sehingganya ikut dalam agama Allah. Itu cara Nabi mensyiarkan agama Islam. Ndak saling menjelekkan tidak, ndak saling menjatuhkan tidak. Bahkan jangankan sesama muslim, Nabi sangat menjunjung tinggi yang namanya agama lain. Ada satu cerita. Tatkala Nabi sedang duduk menikmati roti gandum yang disiapkan sang istri Siti Aisyah, lalu datanglah segerombolan manusia membawa jenazah. Lalu Nabi berdiri. Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, engkang sedo menika sanes tiyang muslim, tapi dia orang Yahudi. Apa kata Nabi? Walaupun dia beragama lain tidak seperti saya, tapi dia adalah makhluknya Allah. Itu cara menghormati. Makanya wong Islam itu dinamakan rahmatan lil alamin. Ojo gampang lek nglakoni salah
nyalahke napa malih. Wong Islam niki dituntut ora kudu rumangsa iso ning iso rumangsa. Itu Islam, Pak. Lek sampean dadi wong Islam bukannya ora wani dijak gelut, ning mengalah itu jauh lebih barokah. Lek gelutean dikatamu ngarep bentak-bentakan, anu sesuk maulidan ngomong-ngomong ngundang kiai iki aku nunggim, sampean ndak usah begitu. Menak pun engkau tetap menyakitkan orang lain. Iki eling-eling rembukan kalau wong akeh. Alah lek aku ora bakal dadi masjid kono kae ora ning aku. Lek ora iso ngadeg ora. Lah sampean apane? Tukange. Ya bener. Bu, Islam tidak boleh seperti itu. Bahkan Islam yang dibawa Nabi Muhammad iki, Pak, kowe pinter ora tak wira entuk ngaku pinter kok, Pak. Tetep kon belajar. Sampai kapan? Minal mahdi ilalah. Semakin kita belajar, semakin kita mengaji, semakin sadar rewak dhewe iki wong goblok. Buktine masih haus terus dengan ilmu. Leres mboten, Pak? Leres. Jadi amit Bapak Ibu, dalam peringatan Maulid ini kundur mengke saling membenahi akhlak. Nabi niku wejangane Masya Allah. Sing disampaikan Nabi itu luar biasa. Muliakan tetanggamu, man amana billahi wa yaumil akhir. Sing sapa wonge iman dateng Gusti Allah lan percaya datangnya hari kiamat. Mulyakno tanggamu. Ayo do rukun karo tangga. Iso ora apa-apa ning aja rumangsa iso. Karo tangga sing rukun bar maulidan. Ora ning gunane, Bu. Sampai jukir balik peringatan Maulid ning akhirnya karo tangga sik iso satru. Jibril wis ndonga, Muhammad wis ngamini, aja kok trimo ngibadahe puasane. Dulur sing ngenengne kancane ngenengke dulure, orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa. Jibril sing ndonga sing ngamini Muhammad, bayangno. Ora ning gunane batukmu ngatek benjut lemu sujud. Ning karo tangga satru, karo kanca musuhan, amit Bu, 3 dina sampean jangkepe ora tegur sapa. Jangan kau terima ya Allah, kata Jibril. Muhammad amini. Sampean ngerti dhewe, Jibril ki malaikat kesayangane Allah, Muhammad kekasihnya Allah. Jos margon jos top marko top dungani. Diamini kan Nabi Muhammad. Jangan kau terima. Mari wong kuwi arep ngibadah, arep poso, arep apa. Kalau dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Setelah Maulid ini tidak ada lagi orang yang bermusuhan. Mboten usah musuh-musuhan. Lawanlah orang kafir yang menghancurkan Islam. Lek gur karo tangga udu lawanmu, Bu. Sampe lawan aku jung lawan tanggamu. Bu. Karena tetanggamu itu saudara yang paling dekat. Oh sampean duwe gawe lemper ngatek semateng sing awale golek godhong napeni ketan meresi santen apa ya dulurmu lo teka-teka mau nguntal Bu nggih napa mboten sing ikhlas ngewangi sampean golek godhong ngelapi godhong ngatek sak buteli ngatek sak matenge wayah turu ra turu kuwi lho tanggamu Bu. Ini akhlak Nabi, Pak. Aja ngesok. Alah aku ora perlu kumpul-kumpulan ngono ki ora perlu. Amit Pak, di dunia ini dibutuhkan satu kelompok. Berkelompok ini dibutuhkan di dunia. Lah wong buktine sampean guyu Pak perlu kanca lho Pak. Angger guyu dhewe njajale. Nggih napa mboten? Aja ngesok sampean. Eneng pengajian ning kono mangkat rak repote ra karuan. Ngaji entuk apa? Gawean sak pirang-pirang kok mung nyenuk ngrungokne wong oceh. Pak, nuwun sewu. Kun aliman au muta'aliman au sami'an wala takurabi'an patahlik. Itu jabarannya panjang. Lain kali kita sampaikan, waktulah membatasi pertemuan Ibu-ibu. Sekali lagi dalam peringatan Maulid ini mari bareng-bareng menjaga akhlak yang mulia. Jangan menyakiti orang lain. Kalau kita sudah disakiti, jangan kau balas menyakiti. Kata Sayyidina Ali, tetaplah tersenyum, tetaplah berbuat baik dengan orang yang menyakiti kamu. Ya Bu, ini hikmah Maulid. Ayo bareng-bareng kita amalkan. Nabi tidak menginginkan kita hidup bermewah-mewahan, tapi Nabi mencontohkan hiduplah dengan sederhana. Karena segala sesuatu yang sederhana itu ya Allah banyak barokahnya. Allahumma
Pun ngaten mawon nggih Bu nggih. Kaya itu boleh ning sok sugih niku mboten angsal. Monggo sarang-sarang kita hayati, kita pelajari. Mudah-mudahan yang sekarang lagi tersesat ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang dalam jalan hidayahmu ya Allah. Allahumma siapapun yang sekarang kau timpa dengan sakit ya Allah, kami tidak berburuk sangka dengan siapapun, kami tidak berburuk sangka dengan makhlukmu ya Allah, tapi kami sudah tidak mampu dengan ujian ini, maka cabutlah penyakit kedua orang tua kami ya Allah, cabutlah sakit kami ya Allah, turunkan obat, sembuhkan sakit Allahumma. Dah, mulai dari maulid ini jangan ada buruk sangka di antara kita. Bu, kalau tahu kita sakit datangnya dari Allah, kalau tahu ingin sehat jangan melupakan Allah. Jangan kau sandarkan hidupmu pada punggung manusia karena tidak ada keberuntungan di tangan mereka. Bu, tapi bersandarlah selalu di punggung yang paling kuat, yakni Allah Jalla Jalaluh, dengan mengucap hasbunallah wa ni'mal. Cukup Allah yang menjadi penolong saya. Understand? Understand? Walaupun kemarin Pak Lurah punya pepatah Indonesia dalam peringatan 17 Agustus yang kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Kata Pak Babinsa, Pak Camat, Pak Lurah punya semboyan Indonesia dari lisan pejabat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apa ngono? Ya ngono ya Pak ya. Apa dibalik, mbuh. Tapi buktine pertalit malah munda. Arep bangkit piye? Sampai kesel aku teh. Ceramah ning ndi ra munda. Wong kene lho takok Pak Lurah Supri, wingi pira lho Pak? Ya gur ngono ketok kok. Bu. Bu. Tapi kita ndak pernah takut. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya Bu ya. Ya Allah, gara-gara BBM naik sekabehane larang. Ya pasti itu. Karena itu induk dari pangkal segalanya di dunia. Gara-gara BBM ya Allah, apa-apa mahal. Apa larang, apa munda, maka munda no ya Allah rezekine kawula Allahumma. Sekian dan demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya Bu. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Maidotul Hasanah yang telah diisi oleh Ustazah Fauzia Nur Ajizah dari Bandar Jaya. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada informasi dari panitia. Amal untuk hari ini mendapatkan Rp3.220.000. Alhamdulillah, semoga dicatat sebagai amal jariah kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu doa. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Zaini Kusnan. Kepada beliau Bapak Zaini Kusnan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiyatul salihah. Li talabi ridhoillah wa li talabati syafaati rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam li talabati ilman nafi'ah. Nafa'ana Allahu bi ulumiha fid din wa dunya hatta al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'in adrin wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala qul ashabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda yu'afi na'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bil syamsi kal qamari abadan abada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya muqallibal qulub wal absar wa ya dalilal mutahayyirin wa ya qiyasal mustaghisin aghisna tawakkalna alaika ya rabbi wa fawwadna ilaika ya fattah ya wahhab ya basir. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barakasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa jamin auladina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa ihmina syaddair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui. Saya di sini selaku pembagi acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jaya